Apa saja yang dilakukan itu? Yang temanya SD sampai SMA. Yang SD sampai SMA. Yang PAUD lembaga pertama kan TK. Yang PAUD ada Apa saja? Aku Sayang Bumi, terus Aku Cinta. Nah itu Anda tayangkan, maksudnya itu dia nggak keluar nih. Nah ya dari tadi kan nggak macam itu. Si Wahyu jawab memang tidak ada. Yang punya kelompok ada. Itu benar sih. Baru konfirmasi. Nah bisa menerangkan aja, sambil nunggu biar nggak lama. Nah jadi tema di Yang untuk PAUD tadi dari awal nih untuk PAUD mana saja temanya, dan SMP sampai SMK, SMA itu yang Nah, jadi tema di jenjang PAUD itu ada 4. Yang pertama, Aku Sayang Bumi. Ya, itu bertujuan untuk mengenalkan isu lingkungan dan solusi kreatif. Jadi, peserta didik memiliki kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua yaitu Aku Cinta Indonesia. Jadi, bertujuan menanamkan cinta tanah air serta memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia dan juga bangga sebagai anak Indonesia. Terus yang ketiga yaitu Kita Semua Bersaudara. Jadi tujuannya yaitu mempromosikan toleransi dan persatuan. Jadi agar menghargai perbedaan dan juga mau berbagi serta mampu bekerja sama. Terus yang terakhir yaitu Imajinasi dan Kreativitasku. Jadi bertujuan agar mengembangkan kreativitas anak. Nah selanjutnya tema pada jenjang SD sampai SMK dan sederajat. Nah yang pertama yaitu gaya hidup berkelanjutan. Jadi tema ini bertujuan membantu siswa memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Terus yang kedua ada kearifan lokal. Nah ini bertujuan untuk membantu siswa mengidentifikasi permasalahan tenaga kerjaan dan dapat membangun rasa ingin tahu dan kemampuan intuitif melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal. Nah yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi tema ini mempromosikan toleransi dan persatuan. Terus yang selanjutnya yaitu bangunlah jiwa dan raganya. Jadi tema ini bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kepribadian peserta didik. Terus selanjutnya yaitu Suara Demokrasi. Ini bertujuan untuk mengembangkan kesadaran dan partisipasi siswa. Terus selanjutnya yaitu Rekayasa dan Teknologi. Tema ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang teknologi dan rekayasa. Yang terakhir yaitu Kewirausahaan. Dan tema ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang kewirausahaan. Nah, setelah tema umum ditentukan, satuan pendidikan perlu merumuskan topik spesifik yang lebih fokus untuk digarap dalam proyek P5. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, diucapkan terima kasih untuk pemakalan selanjutnya. Setia, disilakan. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya merancang alokasi waktu P5 dalam menentukan durasi pelaksanaan untuk setiap tema. Proyek yang dipilih dapat disajikan dengan pembahasan tema. Durasi dapat dipilih antara 2 minggu sampai 3 bulan. Tergantung tujuan dan kedalaman eksplorasi tema. Jika satuan pendidikan bertujuan untuk memberikan dampak sampai pada lingkungan di luar satuan pendidikan, maka bisa jadi durasi pelaksanaan proyek membutuhkan waktu yang lebih lama. Terus di luar durasi waktu pelaksanaan proyek, satuan pendidikan mengatur kembali jadwal belajar mengajar seperti biasa. Mengacu kepada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022, secara umum ketentuan total waktu proyek adalah sekitar 20-30%. Beban peserta didik per tahunnya
terima kasih. Dikarenakan PPT-nya tidak bisa, jadi teman-teman buka di HP saja ya PPT-nya. Tidak bisa. Kabelnya. HP-nya dibuka, tapi untuk kalian Untuk PPT ya. PPT yang di sini nggak muncul, nggak bisa ya. Error laptop Kabelnya. Nyambung nggak? Coba nanti laptop. Ada simbolnya? Ada yang punya laptop lagi. Dia coba ikut. Aku kebetulan tadi laptop saya ada di servis. Ada, Pak. Coba. Yang salah laptopnya kok. Itu dokumen Praktek. ya Bu, ada contohnya. Dokumen yang mempermudah antara guru dan siswa untuk memahami tentang profil pelajar Pancasila. Seperti perencanaan lah, modul ajar seperti itu. Ada gambaran tentang nanti menentukan tujuan, langkah, media pembelajaran, asesmen yang dibutuhkan. Ya, tema, jadwal waktunya, pelaksanaannya kapan, seperti itu. Dalam menentukan atau merancang sebuah modul P5 ini kita yang pertama adalah menentukan tema. Tema P5 tadi ada disebutkan 7 atau 8 poin. Salah satu contohnya itu misalnya di sebuah kelas. Ini nanti akan ada sebuah kegiatan kebersihan seperti itu. Artinya nanti menciptakan hidupan sehat. Kemudian setelah menentukan tema, kita Mas Robi, Pak Robi, sama kan punya contoh. iya. Kamu itu pakai tema yang mana? SD? Tentu tema ini sudah ada diterbitkan oleh pihak kurikulum atau kementerian yang berwenang tentang penentuan tema. Tapi sebagai guru kita fleksibel, diberi kebebasan untuk mengadaptasi, mengeksplorasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan kita, serta alat dan karakteristik peserta didik. Serta menentukan tema, kita mengetahui dimensi apa saja yang nanti kita akan gunakan. Kan dimensi dari P5 atau P3 itu ada 6 poin. Beriman, bertakwa, serta itu sampai kreatif. Kita lagi Mas, Iya. yang Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak ya maaf saya salah. Yang pertama adalah Anda kan tuh keputusan Rista, nggak boleh dirubah. Yang nanti yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2 adalah berkebinekaan global. Nomor 3 adalah mandiri. Dan nomor 4 bergotong royong. Nomor 5 berpikir kritis dan nomor sudah. Cuma 3. Oh, ini yang dipakai cuma 3 poin, Bu. Enggak harus 6. Ntar Mas, kasih waktu 6 itu genap, suruh menghafalkan. Oh, iya. Yang ke sekian kalinya. Coba biar bermanfaat. Yang diambil. Saya ulangi, nomor 5 adalah bernalar kritis, nomor 6 adalah kreatif. Dan untuk yang modul yang saya ambilkan di depan teman-teman sekalian itu menggunakan 3 poin. Artinya kita nanti berharap peserta didik itu bisa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bisa mandiri dan bernalar kritis. Setelah menentukan dimensi tersebut, kita menentukan tujuan umum yang anak-anak atau peserta didik kita itu nantinya apa yang harus dicapai, mau ngapain seperti itu. Tujuannya ditentukan sesuai dengan dimensi, artinya patokannya berada di dimensi. Contohnya bisa teman-teman lihat di depan saya.
setelah menentukan tujuan, seperti cara kita membuat modul, yaitu alur kegiatan, atau dalam modul ajar itu ADP. Alur kegiatan yang pertama itu, misalnya minggu pertama kita mengenal gaya hidup sehat. Ya, contohnya pemerintah kita sedang membuat kebijakan makan siang gratis seperti itu. Di sini contohnya itu hanya menonton, bukan praktek makan ya. Contohnya nonton video pendek tentang makanan yang sehat. Artinya peserta didik itu nanti diberi gambaran makanan apa saja itu yang bergizi, yang sehat, memiliki protein yang tinggi dan cocok dengan tumbuh kembang seorang anak. Ya, nomor 2 adalah makan sehat. Setelah melihat gambar, ya ini langsung saja skip sampai minggu ketiga, bisa teman-teman lihat. Dan produk setelah menentukan alur kegiatan kan tadi juga ditentukan alokasi waktu atau waktu kita kapan melakukan kegiatan. Bukan hanya menyusun kegiatannya, tapi kita juga sudah menentukan waktunya. Artinya minggu pertama kita tentang itu makanan yang sehat dan lain-lain. Artinya setelah menentukan tema, dimensi, tujuan, dan waktu dan kegiatannya. Kemudian produk, artinya siswa nanti yang harus melakukan, misalnya gambaran simpelnya, contoh yang lebih relevan, mungkin teman-teman kan pernah di kelas itu melakukan bersih-bersih kelas atau ada lomba menghias kelas, ya kan? Ya, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Nanti bagaimana siswa itu bisa kreatif, ya kan? Bisa berpikir secara kritis dan lain. Contoh sederhananya seperti itu. Produk akhirnya itu tadi kita jika yang saya tampilkan itu membuat poster. Artinya anak-anak atau peserta didik itu membuat poster tentang makanan sehat buatan sendiri. Seperti itu. Kemudian alat dan bahan, artinya guru juga menentukan alat dan bahan yang sesuai dengan peserta didik kita. Artinya tidak kesulitan untuk membawa alat-alat yang diperlukan, seperti itu. Kemudian adalah penilaian. Setelah menentukan kan pasti setelah dilaksanakan kegiatannya, misalnya sudah melaksanakan membuat poster atau bersih-bersih kelas, menghias kelas, kita bisa melihat siswa itu sudah sesuai tidak dengan tujuan yang telah kita buat. Artinya ada asesmen dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah itu ada refleksi. Di akhir proyek guru ngajak anak-anak untuk berbincang atau ngobrol tentang apa yang telah kita lakukan di kelas. Misalnya, anak-anak, tadi kita sudah bersih-bersih, apa saja yang telah kalian lakukan dan apa hal yang bisa kalian ambil dari kegiatan bersih-bersih tadi. Itu. Mungkin itu dari saya cukupkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Taufik. Selanjutnya Mas Lutfi untuk pemaparan materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentator materi selanjutnya yang telah disampaikan oleh Mas Lutfi tentang menentukan tujuan pembelajaran. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 adalah salah satu inovasi dalam kurikulum merdeka yang bertujuan membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam pelaksanaannya, penentuan tujuan pembelajaran menjadi elemen mendasar yang berfungsi sebagai panduan dalam merancang kegiatan, menyusun materi, dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini juga harus selaras dengan 6 dimensi. 6 dimensi utama P5, yaitu yang tadi disebutkan oleh Mas Rufik, beriman. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang keenam kreatif. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan keterampilan abad ke-21 seperti kemampuan
berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Pendidik juga perlu mempertimbangkan dari aspek kognitifnya, pengetahuan, juga psikomotorik, keterampilan, dan afektif sikap. Sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan sosial peserta didik. Setidaknya untuk menentukan tujuan pembelajaran itu terdapat dua komponen yang diperlukan. Yang pertama, kompetensi, yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Seperti halnya yang disampaikan oleh Mas Rofi tadi, contohnya siswa itu bisa memulai pola hidup sehat setelah pembelajaran. Yang kedua, lingkup materi, yaitu konten dan konsep utama yang perlu dipahami pada akhir suatu unit pembelajaran. Untuk menentukan lingkup materi, pendidik bisa mempertimbangkan apa saja yang perlu dipelajari dari konsep besar dalam capaian pembelajaran. Bagaimana mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Jadi, lingkup materi berfokus pada apa isi penting yang dipelajari siswa dan bagaimana mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya seperti yang ditentukan Mas Rofi juga terkait siswa menonton video pola hidup sehat. Itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Apakah siswa sudah bisa melakukan pola hidup sehat tersebut atau tidak? Mungkin hanya itu dari kami kembalikan moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 8 telah memaparkan materi. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kesempatan bertanya untuk